Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dinawajin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bihani Bda Umida selaku pengasuh atau direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Superkem Al-Rohibah Nifida. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Al-Rohibah Nifida. Yang saya hormati juga kepada Mr. Dedi selaku guru mapel ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul yaitu tentang klasifikasi benda. Klasifikasi benda, oke. Ya, yang pertama yaitu apa unsur. Unsur itu apa? Unsur itu yaitu zat paling kecil yang tidak bisa dipisah. Yang tidak bisa dipisah lagi oleh reaksi kimia maupun fisika. Reaksi kimia maupun fisika. Terus yaitu unsur yaitu apa saja, yaitu seperti jenisnya. Ada unsur itu ada 3 ya, seperti jenis ada 2 ding, seperti jenis dan tulisan. Apa saja yang jenis yaitu fisik. Fisik itu logam atau non logam. Misalnya fisik logam yaitu apa besi, terus apa emas, itu yang fisik logam. Adapun juga yang fisik non logam yaitu hidrogen atau oksigen. Terus yang kedua yaitu tulisan. Tulisan yaitu unsur teal atau molekul unsur, yaitu 002 oksigen atau CH2 dot. Terus ada lagi yaitu senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa yaitu CO2 atau karbon dioksida. Yaitu atau karbon dioksida yaitu seperti CO11 atau monosida. Terus ya ada juga H2O atau al. Terus ada juga yang campuran. Campuran itu apa? Campuran itu kumpulan unsur yang bisa diubah oleh reaksi kimia. Berarti kalau campuran ini yang bisa diubah oleh reaksi kimia ya. Terus apa saja yang bisa diubah, misalnya pelarut kotoran atau garam atau naci. Terus yaitu seperti 54 atau asam urat yang disebutnya. Terus ada juga yang kedua yaitu perubahan yaitu perubahan itu seperti fisik. Perubahan itu ada fisik, terus ada kimia, ada fisik lah. Ada fisik, terus contohnya itu pokoknya. Terus perubahan fisiknya ya. Perubahan fisik yaitu perubahan yang bentuk bukan unsurnya adanya yang berubah. Contohnya membeku, terus mencair, terus menyumblim, mengkristal dan menguap. Pokoknya contohnya itu ya. Pokoknya perubahan yang bentuk bukan yang perubahan yang adanya maupun bentuk bukan unsur. Perubahan yang adanya merubah bukan unsur. Terus yaitu ada pula yang kimia. Yang kimia yaitu perubahan ya. Yang kimia itu perubahan yang merubah zatnya atau memerah sebuah zat. Contohnya seperti proses fotosintesis atau COHO plus VHO atau C6HO02 atau C6H02. Yaitu ada juga yang misalnya ini jadi ini, itu jadi itu. Nah, ini misalnya padat menjadi padat ke cair itu jadinya mencair. Contohnya apa? Padat ke cair itu contohnya mencair. Padat cair itu contohnya mencair. Misalnya es batu ya. Es batu kita taruh di tempat yang panas atau di tempat yang tidak sejuk, itu kan akan mencair. Makanya padat cair itu hasilnya mencair. Terus ada juga yang cair menpadat. Nah, ini kebalikannya. Kalau di es batu ditaruh di panas, kalau ini air ditaruh di freezer, itu kan hasilnya es. Contohnya apa? Air membeku atau es batu, yaitu air yang dibekukan di dalam freezer. Ada juga yang cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas itu misalnya kita menggodok sih? Memasak air ya. Nah, itu kan ada di pinggirnya atau di tutupnya biasanya ada uapnya. Nah, itu yang disebut menguap. Cair ke gas itu yang disebut menguap. Terus ada juga yang gas ke air, gas ke cair. Gas ke cair itu artinya mengembun. Yaitu contohnya tumbuhan. Misalnya tumbuhan itu kan pada waktu pagi hari itu kan ada airnya, itu contohnya
tumbuhan, atau yang disebut gas kecair artinya mengembun. Ada juga yang gas kepadat. Nah, apa itu gas kepadat? Misalnya kita di musim salju ya. Nah, musim salju itu gas kepadat itu artinya mengkristal. Berarti mengkristal itu contohnya salju terus membeku menjadi mengkristal. Nah, itu contohnya. Terus yang terakhir itu padat ke gas. Padat ke gas itu apa? Misalnya kapur ya, kapur itu kan padat, terus kita gesekin ke tembok atau ke apa gitu kan pasti habis, itu artinya menyumblim. Berarti padat ke gas itu artinya menyumblim. Oke, sekian presentasi dari saya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.